وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع صحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشر. أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tiada sikap terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian olehnya dan disembunyikan datangnya kematian itu, kecuali sikap sifat takwa selalu menyertai kita di mana, kapan, bagaimanapun, hingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua sifat istimewa yang Allah akan berikan kepada hamba yang istimewa. Dua sifat ini, yang pertama adalah sifat waraq. Waraq berarti sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Saking hati-hatinya saudaraku orang ini, yang sunnah dia wajibkan untuk dirinya. Bukan berarti merubah hukum, tetapi karena spirit of religiousnya, ruhut tadayunnya, semangat beragamanya tinggi, maka yang sunnah seolah-olah menjadi wajib bagi dirinya. Yang makruh dia haramkan untuk dirinya. Yang mubah dikerjakan ataupun tidak dapat pahala. Tapi bagi hamba yang punya sifat wara ini, Pak, dia olah menjadi ibadah yang mubah. Tidur itu mubah, tetapi sebelum tidur dia berzikir, berwudu sebelum tidur, membaca doa ketika mau tidur, tidur dalam kondisi suci menghadap kiblat, zikir terus sampai dia tertidur. Maka selama dia tidur dicatat ibadah oleh Allah. Kemudian yang kedua, sifat istimewa itu adalah istiqomah. Istiqomah ini terus dan terus tanpa lelah, tanpa jenuh, semangat terus beribadah karena dia sudah menemukan lazzatur ruhiyah, lezatnya beriman kepada Allah, lezatnya beribadah kepada Allah. Bahkan lezatnya orang yang beriman, lezatnya orang yang beribadah itu akan mengalahkan lezatnya orang yang bermaksiat. Maka kita harus sampai kepada ini, saudara. Jamaatul muslimin, maka hamba yang cerdas, hamba yang istimewa ini, ketika ingin mempertahankan sifat wara dan istiqomah ini, dia akan melakukan beberapa hal. Pertama adalah as-sumtu. Dia banyak diam. Diam karena tafakkur, merenungi semua ciptaan Allah, semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Dia yakin betul bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, dalam kehidupannya, adalah sudah ditulis rapi oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Hari ini kita bertemu, kita bernafas, kita hadir di masjid ini, apakah ini kebetulan? Bukan. Ini sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidaklah seorang itu hidup, tidaklah seorang itu mati kecuali jadwal kematiannya oleh Allah sudah ditulis rapi, sudah ditentukan. Cuma jadwalnya kapan oleh Allah dirahasiakan. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita, tempat yang pasti akan meninggalkan kita. Kematian bukan akhir dari cerita kehidupan, saudaraku, tapi kematian adalah awal dari cerita kehidupan yang sebenarnya. Maka hamba yang istimewa ini, dia akan banyak diam, merenungi semua kejadian-kejadian yang ada dalam semesta ini. Ketika dia dapat musibah,
innalillah, dikembalikan kepada Allah. Diuji oleh Allah dengan kebaikan, alhamdulillah. Karena hakikatnya manusia hanya diuji dua oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji, kata Allah, manusia itu dengan ujian buruk dan ujian baik. Tapi kabar gembiranya, hamba yang istimewa ini ketika diuji dengan keburukan, sekali lagi mengucapkan innalillah, kami milik Allah. Diuji dengan kebaikan, kesehatan, kemakmuran, kesuksesan, alhamdulillah, dikembalikan lagi kepada Allah, lillah. Karena dia sadar, 17 kali kita ucapkan tentunya Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rabb. Itu artinya Allah yang mengatur. Tidak ada satu kejadian pun dalam kehidupan kita di alam semesta ini yang luput dari tulisan garis takdir Allah. Semua yang bergulir, yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Everything in the hand of Allah. Maka untuk meningkatkan ketenangan, kenyamanan, menjadi seorang yang tenang, kembalikan semuanya kepada Allah. Perbanyak diam, karena diamnya orang yang beriman, orang muslim itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, langkah yang akan dilakukan adalah al-ju'. Dia banyak berlapar-lapar. Ternyata hamba yang ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, Allah dalam keadaan ridho, maka hamba ini senang berlapar-lapar. Dia sadar betul fisik badan ini yang sakit kita obati, kita sembuhkan, berusaha untuk sembuh dengan cara apapun. Tapi ketahuilah, sadarilah, ini adalah jifatun tuhiyah, bangkai hidup yang pasti akan masuk galian 1 kali 2 meter. Jifatun tuhiyah, bangkai hidup. Bahkan kadang saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, yang nantinya akan menguburkan kita, maka orang yang ingin mempertahankan sifat wara dan istiqomah ini, dia konsennya adalah ruh yang menginap di jasad ini. Ruh kita itu sudah pengalaman, Pak. Dari awal diciptakan oleh Allah, dia tidak akan pernah meninggal. Ruh inilah nanti yang akan bertanggung jawab dengan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Orang yang senang berpuasa, jasmaninya lapar, tapi rohaninya kenyang. Jasmaninya lapar, tapi imannya kuat. Dia semakin semangat beribadah kepada Allah, dekat. Maka terjadilah proses peruhanian jasmani. Dia konsen fokusnya kepada ruhani, maka dia senang berpuasa. Puasa sunnah, puasa wajib. Saudaraku yang terakhir, hamba yang istimewa akan melakukan saya khirul layal. Dia suka begadang malam, memilih waktu yang mustajabah. Sahabat bertanya, ya Rasul, ayyud du'ai asma'? Apakah ada doa yang lebih didengar oleh Allah, ya Rasul? Ini pertanyaan cerdas, Pak. Apakah ada doa yang tidak didengar oleh Allah? Tentu semua doa didengar, tapi ada yang lebih didengar oleh Allah. Jauful lail, kata Nabi, doa yang kita panjatkan di tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Kita nyaris tidak ada tempat yang mustajabah. Beda dengan Makkah dan Madinah. Maka konsep resep kita, carilah waktu yang mustajabah. Bermunajat kepada Allah langsung, bersujud, tahajud, zikir lama, qiyamul lail lama. Karena qiyamul lail itu bisa baca Quran, sholat, sholawat, asmaul husna, sholat. Maka lakukan di malam hari.
Hamba-hamba yang istimewa ini selalu memilih waktu untuk berduaan dengan Allah. Dia senang sujud lama, begadang malam lama dia tahu. Karena dia sadar yang memberi, yang mengatur adalah Allah. Kenapa kita mesti jauh? Kalau keyakinan ini benar-benar hadir dalam kehidupan kita, dalam ruhani kita, tidak ada yang mustahil, Pak. Bagi Allah semuanya adalah mungkin. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik untuk lebih cinta kepada akhirat, cinta kepada ibadah. Bahwa yakini dunia bukan tempat tinggal kita, ada yang lebih penting, yaitu kehidupan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.